Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apakah anak-anak sudah siap? Yuk kita siapkan dulu Alkitabnya. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu bersama-sama. Yuk lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik pada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kami dapat siap bersama-sama Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami melalui Impact Kids ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita ambil Alkitabnya. Kita buka sama-sama ya dari kitab 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Kita baca sama-sama ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Wah, senang sekali kita bisa membaca kitab ini, ayat ini ya. Kita harus selalu apa? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap apa? Nah, kita dengarkan dulu ceritanya. Ada satu anak bernama Denny. Denny kesal sekali. Dia pulang ke rumah dan dia bertanya kepada mamanya, "Mama, kenapa ya Dominic melakukan hal itu?" "Melakukan hal apa?" kata mamanya. "Saya tidak percaya. Dominic mengambil kalkulator saya. Saya udah cari kemana-mana kalkulator itu berhari-hari. Tidak ketemu. Ternyata ibu guru memberitahu saya bahwa kalkulator itu ada di dalam tas Dominic." Wah, ternyata Dominic yang mengambil itu. Lalu mamanya mengatakan, "Apakah kamu sudah bertanya kepada Dominic?" "Iya mah, aku sudah menanyakan kepada Dominic. Dan Dominic sudah mengakuinya. Dan dia bilang minta maaf. Saya tidak mengerti mengapa dia mengambil barang yang bukan miliknya." Wah, mamanya tersenyum. Lalu mamanya berkata, "Saya senang karena kamu tidak jatuh ke dalam dosa dengan mencuri. Tapi ingat, ada hal yang dapat membuat kamu berdosa. Mungkin tidak membuat dia jatuh dalam dosa itu, tapi bisa membuat kamu jatuh dalam dosa." Lalu Denny berkata, "Apa artinya itu mah?" Ingat gak minggu lalu ketika kita pergi bersama-sama pergi memancing. Kita membawa umpan yang terbaik. Umpan apa itu ya? Ya, cacing merah yang masih segar. Ikan senang sekali loh kalau melihat umpan cacing merah. Pasti dia akan segera menangkap umpan itu dan memakannya. Wah, tapi ingat, ketika kita melempar umpan itu ke dalam air, tidak semua ikan akan segera menangkap umpan itu. Hanya beberapa ikan saja. Karena bagi ikan itu, hal itu tidak menarik. Tapi bagi ikan yang lain, umpan itu sangat menarik dan cepat dimakannya oleh ikan-ikan itu. Nah, sama seperti itu. Pemancing yang baik tahu umpan apa yang baik untuk memancing. Hati-hati, sama seperti si iblis. Iblis juga adalah pemancing yang sangat hebat. Cobaan yang satu mungkin tidak bisa menjadi cobaan buat orang lain. Tapi kita semua mempunyai cobaan. Kita harus selalu apa tadi dalam Alkitab? Waspada. Karena seperti apa tadi? Singa yang mengaum-ngaum. Di dalam ayat 8 ya. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kadang-kadang apa yang membuat kamu sebal, kata mamahnya. Lalu dia bilang, "Iya, kadang-kadang aku sebal kalau kakak aku mengganggu aku, suka mengejek aku." Nah, itu dia, kamu berbuat dosa ketika kamu sedang kesal dan tidak suka ketika kakak kamu mengganggu. Tapi Yesus berjanji akan mengampuni segala dosa kita dan menolong kita untuk menolak setiap cobaan itu. Kita harus saling memaafkan dan kita juga harus saling mengasihi. Nah, bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah ada cobaan yang sering kamu alami?
Mungkin kamu suka menyontek, atau mungkin kamu suka tidak taat kepada orang tua, atau kamu suka bergosip dengan teman-teman kamu, mengatakan hal-hal yang tidak benar, ngomongin teman yang lain. Nah, itu semua cobaan yang mungkin kita alami setiap hari. Tapi kita harus hati-hati, kita harus selalu waspada. Kita tidak mau dan kita menolak dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak mau melakukan dosa-dosa itu. Tadi Tuhan Yesus sudah berjanji apa? Tuhan Yesus berjanji akan selalu menyertai kita dan menolong kita ketika melakukan hal-hal yang berdosa. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia akan menolong kita untuk menolak semua dosa itu. Yuk kita baca sama-sama lagi ya dari kitab 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, menolong kami ketika kami mengalami pencobaan. Tuhan, tolong lepaskan kami, jauhkan kami dari segala cobaan yang selalu ada di sekitar kami. Beri kepada kami Tuhan hati yang teguh, beriman kepada Engkau agar kami dapat melakukan hal-hal yang baik dan menolak setiap cobaan untuk berbuat dosa dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids. Sampai jumpa dalam Impact Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.